Assalamualaikum semuanya. Isi dalam video ini tuh video rekapan sewaktu aku liburan di Bali di bulan Juni tahun 2025 kemarin. Aku hanya pergi berdua aja dengan adik aku yang kebetulan baru banget lulus sekolah. Oh iya, waktu itu kita liburan di Bali selama 8 hari 7 malam. Ini hari pertama kita start berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dan kita naik pesawat Citylink waktu itu. Gak terasa ya, kurang lebih 2 jam perjalanan naik pesawat. Tiba-tiba udah sampai aja nih di Bandara I Gusti Ngurah Rai di Denpasar. Sampai di bandara di Denpasar udah malam sekitaran jam 8-an karena memang kita ambil jam penerbangan sore. Hai, selamat pagi dari Ubud. Ini adalah hari kedua kita di Bali. Dan sekarang kita udah ada di Monkey Forest yang di Ubud ya. Karena kita juga tinggal di salah satu guest house di Ubud. Jadi kita mutusin buat explore tempat wisata yang dekat dulu aja. Jarak dari penginapan kita dengan Monkey Forest di Ubud ini tuh kurang lebih 4 km ya. Dan memakan waktu kurang lebih 11 menit kalau naik motor. Saran aku sih kalau kalian mau liburan ke Bali, bagusnya sewa motor aja. Karena rata-rata jalan di Bali tuh macet, apalagi daerah Ubud. Tapi kalau kalian mau sewa mobil juga ada juga kok. Banyak juga di sini tour guide yang menawarkan jasanya. Pokoknya gampang banget kalau kalian butuh kendaraan sewaan, baik motor ataupun mobil ya. Oke, balik lagi ke Monkey Forest. Jujur sebenarnya ini adalah kali kedua aku datang ke Monkey Forest yang di Ubud ini. Dulu pernah juga ke sini waktu liburan di tahun 2017. Buat aku sih, gak ada bosannya datang ke sini. Karena hutannya tuh luas dan suasananya tuh sejuk, adem gitu, pohon-pohonnya rindang. Terus di dalam hutan keranya itu juga ada pura sakral. Jadi menurut aku, lain dengan hutan kera pada umumnya, pokoknya suka aja gitu berkunjung ke sini. Aku baca di Google sih, katanya luas hutan kera yang di Ubud ini tuh 12,5 hektar dan dihuni ratusan kera ekor panjang. Di dalam wisata hutan keranya juga ada kayak museum lukisan gitu. Maaf ya, aku kurang tahu disebutnya apa. Tapi di dalamnya itu isinya banyak banget lukisan yang berjejer. Selesai dari museum lukisan, kita lanjut muter-muter lagi. Sumpah deh, vibes-nya tuh beda banget kalau kesini. Apalagi banyak banget turis asing. Berasa kaya bukan di Indonesia ini mah. Oh iya, ini penting banget buat kalian tahu ya. Kalau mau berkunjung ke sini, jangan nenteng makanan atau minuman ya. Karena nanti bakal diambil sama kera-kera yang ada di sini. Dan kalau kalian bawa tas gendong juga, itu resleting tasnya harus dikunci rapat ya. Soalnya ini pengalaman pribadi kita dulu waktu kesini. Jadi ceritanya, waktu kita berkunjung ke sini, tiba-tiba ada kera yang loncat ke atas pundak adik aku. Terus dia buka itu resleting tas gendong yang dibawa adik aku. Dan masuk dong itu tangan dia ke dalam tasnya, mungkin nyari makanan kali ya. Karena nggak dapat apa-apa, akhirnya itu kera turun sendiri. Jadi untuk info ke kalian semua ya, supaya hati-hati kalau bawa barang bawaan, soalnya kera-kera di sini tuh mereka pinter loh. Setelah puas muter-muter di hutan kera, ini kita lanjut ke tujuan wisata selanjutnya, yaitu Alas Harum. Pas baru masuk, kita udah disambut oleh turis-turis yang lagi main ayunan. Jadi di Alas Harum ini ada beberapa wahana permainan ya guys. Salah satunya ya kayak ayunan ini. Ada juga wahana Flying Fox dan Skybike. Untuk wahana permainan tersebut itu kena bayar lagi ya. Kalau kalian gak mau cobain, wahana permainannya juga gak apa-apa. Karena masih banyak spot foto yang instagramable ya. Dan gratis loh. Kalian juga bisa turun ke bawah, ke sawah yang cakep banget. Karena model sawah di sini modelnya terasering. Pokoknya view sawahnya itu bakal bikin kalian jadi betah deh. Apalagi buat kalian yang biasa hidup di kota, yang sehari-harinya cuma lihat bangunan-bangunan tinggi. Nah, sekarang kita udah ada di tempat wisata yang ketiga nih, yaitu wisata air terjun Tegenungan. Saran dari aku nih ya, kalau kalian pengen datang ke sini, pastiin kondisi badan lagi fit ya. Soalnya buat turun ke air terjunnya itu, kalian harus menuruni puluhan anak tangga. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kita di bawah. Dan ternyata lumayan ramai juga ya.
Untuk lebih dekat ke area air terjunnya itu harus nyebrang lagi guys. Harus hati-hati banget juga di sini. Soalnya nyebrangnya lewat jembatan bambu yang licin. Nah, ini aku udah di area dekat air terjun. Dan di sini lumayan dingin loh udaranya. Mungkin karena kena hembusan dari air terjunnya kali ya. Gak terasa, ini udah hari ketiga aja nih. Pagi-pagi banget kita udah ada di Pelabuhan Sanur. Jadi rencana hari ini tuh kita mau ke Pulau Nusa Penida. Lebih tepatnya kita pengen ke Kelingking Beach. Singkatnya ini kita udah sampai di Pulau Nusa Penida ya guys. Dan kapal kita ini mau bersandar. Dan ini view dari dermaganya. Sumpah, keren banget nih wey. Pokoknya kalau kalian liburan di Bali, sempetin juga datang ke Nusa Penida ya. Untungnya pas kita turun dari kapal, ada bapak-bapak yang nawarin sewa motor. Jadi kita nggak perlu jalan lebih jauh buat nyari tempat penyewaan motor. Singkatnya ini kita udah sampai di Kelingking Beach ya guys. Dan ini view dari atas. Gila sih, ini keren banget. Sayangnya waktu kita kesini tuh penuh pengunjung guys. Jadi susah banget mau ambil gambar pun. Dan sayangnya, waktu itu kita nggak sempat turun ke bawah ke pantainya. Soalnya tangganya itu curam banget dan jauh lagi untuk sampai di bawahnya. Hai, selamat pagi dari Pura Ulundanu Bratan. Ini adalah hari keempat kita di Bali. Padahal waktu kita kesini tuh masih jam 9-an. Tapi ternyata udah lumayan banyak pengunjungnya juga ya. Sekilas kayak nggak ada yang berubah ya. Dari dulu di tahun 2017 aku kesini. Dan di tahun 2025 ini masih sama. Atau udah ada sedikit perubahan yang mungkin aku nggak tahu. Coba kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar ya guys. Yang jelas sih kalau kesini nggak pernah ngebosenin. Soalnya suasananya tuh enak banget guys. Puranya tuh cantik, banyak bunga-bunganya. Belum lagi view danaunya itu yang nggak kalah cakepnya. Kebetulan waktu kita kesini tuh banyak banget anak sekolah yang lagi study tour. Jadi selain ramai karena pengunjung luar negeri, ramai juga anak-anak sekolahnya. Masya Allah, suasananya tuh bikin betah. Banyak bunga-bunga. Di depannya danau, udaranya lumayan sejuk. Muter-muter di sekitaran pura. Rasanya nggak afdol ya kalau nggak nyobain wahana airnya juga. Untuk naik speedboat kalian akan dikenakan tiket 200.000 untuk sekali putaran. Tapi biarpun sekali putaran lumayan lama juga kok. Soalnya danau Bratannya juga besar. Jadi udah puas banget ya. Belum lagi pas udah sampai di tengah danau, abangnya mau loh bantuin buat fotoin kita. Jadi kita dikasih waktu sebentar buat foto-foto. Nah, ini kita udah naik lagi ke dermaga. Rencana mau lanjut ke Kintamani buat makan siang. Jarak dari Pura Ulundanu Bratan ke Kintamani sekitar 56 km. Lumayan jauh banget. Mungkin akan menempuh waktu selama 1 jam 20 menitan ya guys. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Kintamani. By the way, ini kita mau makan di Cafe Pahdi, salah satu tempat makan yang terkenal juga di Kintamani. Oh ya, sedikit cerita nih ya. Dulu waktu kita kesini tuh bulan Juni, dan waktu itu tuh berasa dingin banget udaranya di Kintamani. Sampai aku aja nggak kuat mau duduk di balkonnya, berasa kayak disiram pakai air es bed. Mana dulu aku cuma pakai dress yang cuma panjang selutut. Jadi buat kalian yang nggak kuat dingin kayak aku, mendingan standby deh, bawa jaket buat jaga-jaga aja. Padahal adek aku pengen banget duduk di balkonnya, soalnya view Gunung Baturnya itu keren banget. Hai, selamat siang dari Desa Penglipuran. Hari ini adalah hari kelima kita di Bali, dan kita udah ada di salah satu desa terbersih di dunia nih. Dan kita langsung cari tempat penyewaan pakaian adat Bali. Bukan buat aku ya, tapi buat adik aku. Waktu kita sampai di Desa Penglipuran itu udah siang loh, pas cuaca lagi panas banget. Tapi ternyata pengunjung juga masih rame banget loh.
Aku tuh sempat ngebayangin kalau aku hidup di sini, kayaknya aku bakalan betah. Apalagi mungkin kalau malam suasananya lebih kelihatan damai gitu. Pokoknya desa Penglipuran ini tuh suasana desa yang aku impi-impikan. Desanya bersih, desanya rapih, belum lagi alamnya yang indah. Semoga desa Penglipuran ini bisa jadi contoh untuk semua desa-desa yang ada di Indonesia ya. Setelah kita puas keliling di desa Penglipuran, sekarang kita udah sampai lagi nih di wisata air terjun Tukacepung. Jarak dari desa Penglipuran ke wisata air terjun Tukacepung itu nggak terlalu jauh ya guys, sekitar 9,5 km aja. Aku masih inget banget dulu di tahun 2017, waktu aku kesini tuh nggak ada orang sama sekali. Jadi cuma aku sama teman aku aja. Tapi sekarang udah rame banget, udah banyak orang yang tahu. Yang bikin air terjun ini lebih keren, menurut aku sih, karena posisinya yang diapit sama tebing batu yang besar dan berdekatan. Jadi mirip kayak di dalam gua ya. Ada cerita yang bisa dibilang lucu, tapi bisa juga dibilang menegangkan waktu aku mau lewatin selokan ini guys. Lucunya tuh badan aku tuh lumayan gendut, tapi tuh aku hampir ke bawah arus air loh. Sampai aku hampir kejungkel gegara ke bawah arus air. Padahal itu selokan kecil aja, tapi arus airnya itu loh deras banget. Sampai aku juga sempat manggil-manggil adik aku, minta tolong buat narik aku keluar lewatin selokan itu. Nah, alhamdulillah, ini aku udah berhasil lewatin selokan kecil tapi berbahaya itu tadi. Dari sini udah terasa dingin banget nih guys, karena hembusan dari air terjunnya. Karena kita udah basah semua gegara main di air terjun tadi, akhirnya kita mutusin buat balik ke penginapan. Setelah mandi dan istirahat sebentar, ini kita mau jalan-jalan sore di sekitaran Pasar Ubud ya guys. Kita jalan kaki aja, soalnya kalau bawa motor susah cari tempat parkirnya. Ternyata suasana sore di Art Market di Ubud ini seperti ini ramainya. Banyak banget wisatawan asing guys. Jadi vibes-nya berasa kayak bukan di Indonesia. Nah, ini kita udah mau masuk ke Jalan Gotama. Kita mau cari resto buat makan malam dulu. Untungnya pas udah capek, nemu juga resto yang halal. Jadi kita mutusin buat makan di sini aja. Nah, setelah perut kenyam, akhirnya kita putusin buat balik ke penginapan aja. Soalnya udah mau jam 10 malam juga. Biar bisa cepat istirahat buat persiapan besok pagi lagi.
Hai, selamat siang. Ini hari ke-6 kita di Bali. Dan sekarang kita udah ada di kawasan Pantai Melasti. Lebih tepatnya, kita mau masuk ke Palmilla Beach Club. Untuk masuk ke Palmilla ini dikenakan tiket masuk 100.000 per orang ya guys. Dan nanti dari tiketnya itu bisa ditukar dengan minuman. Dan waktu itu juga aku tukar dengan minuman jus semangka. Untuk info tambahan aja nih guys, di Palmilla nggak bebas pilih tempat duduk ya. Jadi kalau tempat duduk yang nggak ada minimum spendnya cuma di depan bar dan di lantai 2-nya ya. Selain daripada 2 tempat tadi, berarti ada minimum spendnya. Nah, ini view dari lantai 2-nya. Bisa lihat view pantainya loh. Bosan duduk di atas tadi. Akhirnya kita turun juga ke pantainya. Padahal pengen banget main air, tapi sayang lagi halangan. Jadi cuma liatin pengunjung lain aja. Selamat siang guys, ini hari ke-7 kita udah pindah ke Kuta. Sengaja hari ini pindah ke Kuta, soalnya besok hari terakhir kita di Bali. Jadi biar lebih dekat aja ke bandaranya besok. Kebetulan kita stay di hotel yang dekat dengan pantai Kuta. Jadi seperti biasa kita mau jalan-jalan di sekitaran aja. Dan pastinya pantai Kuta nggak boleh dilewatin ya. Pokoknya kalau kalian ke Kuta juga, jangan lupa mampir ke pantainya ya. Saking panasnya cuaca pada hari itu, akhirnya kita mutusin buat masuk ke dalam Beach Walk Mall guys. Mau ngadem dulu sambil cari-cari minuman dingin. Oke guys, videonya cuma sampai di sini aja ya. Karena ternyata di hari terakhir kita di Bali itu, aku nggak ada buat video lagi. Mungkin karena kita sibuk packing-packing waktu itu, jadi aku lupa buat videonya. Oh iya, makasih ya yang udah nonton sampai akhir. Aku doain semoga kalian yang punya wishlist pengen liburan ke Bali, semoga bisa segera terlaksana ya, amin. Wassalamualaikum semuanya. Bye-bye.